Film diawali dengan seorang pria, kita sebut saja dia bernama Jono. Hari itu dia terlihat sedang melatih skillnya memanjat tebing. Setelah merasa lelah, dia mengakhiri latihannya hari itu dan berencana untuk pergi ke rumah kekasihnya. Singkatnya, setelah Jono sampai di depan apartemennya, Jono pun terlihat langsung disambut dan masuk ke dalam rumahnya. Ternyata kekasihnya Jono ini adalah seorang tante. Kita sebut saja dia bernama Rena. Usia Rena ini diketahui cukup jauh dari Jono. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi masalah. Yang penting Jono bisa bahagia. Di sana, mereka berdua pun terlihat asik mengobrol. Dan setelah beberapa saat, mereka pun lanjut melakukan aksi main-main bersama. Kemudian di suatu hari, ketika Jono ini akan berkunjung ke apartemennya Rena, ternyata dia malah melihat Rena pergi bersama dengan seorang pria. Bahkan, mereka juga sempat berpapasan gitu nih movie lovers. Di saat itu jugalah, Jono pun langsung berusaha menghubungi Rena. Akan tetapi tidak ada jawaban. Karena hal itu jugalah membuat si Jono menunggu Rena pulang. Sampai pada akhirnya, malam pun tiba. Rena terlihat baru saja pulang. Dia sangat terkejut karena melihat Jono yang masih menunggunya. Jono pun menghampiri Rena sambil membawakan hadiah. Dan di malam itu juga, Rena pun akhirnya menceritakan semua apa yang telah terjadi. Jadi ceritanya, sebelum Rena menjalin hubungan dengan Jono, ternyata dia sudah menjalani hubungan dengan seorang pria yang tadi pergi bersamanya yang merupakan seorang polisi muda. Sampai pada akhirnya, Jono datang ke kehidupannya dan menyatakan cinta. Meski Rena mengaku bahwa dia juga menikmati ketika bersama Jono, akan tetapi Rena merasa kalau Jono ini tidak layak untuk dijadikan calon suami. Karena bagaimanapun, Jono hanyalah pekerja kurir biasa. Rena takut menjalani hidup jika menikah dengan Jono, yang ekonominya bisa dibilang kurang. Mendengar semua itu, Jono seakan tidak peduli. Dia hanya ingin bersama Rena. Dan setelah itu, dia tetap mengajak Rena untuk melakukan aksi main-main bersama sampai pagi. Singkat cerita, hari itu Johnny mengalami kesialan yang membuatnya melakukan kesalahan hukum. Namun beruntungnya, dia hanya mendapatkan sanksi ringan dari pengadilan. Setelah kejadian itu, Jono terlihat langsung pergi mendatangi Rena. Dia datang dan langsung meminta untuk masuk ke dalam. Di sini, Rena yang sudah tahu akan kelakuan Jono pun menolaknya. Bahkan, dia tidak ingin berurusan lagi dengannya. Jono yang mendengar hal itu pun merasa kesal. Sampai-sampai, dia mengancam jika tidak diizinkan dan bertemu dengan Rena. Namun sayangnya, Rena tetap pada pendiriannya. Dan sejak itu, Jono bahkan tidak diperbolehkan lagi untuk bertemu dengannya. Melihat perubahan sikap Jono, membuat Rena merasa takut. Dia berlindung kepada kekasihnya yang seorang polisi itu. Bahkan, di apartemennya beberapa kali diteror gitu nih movie lovers. Kemudian di suatu malam dengan hujan yang cukup deras, Jono terlihat sedang berada di atap gedung sebelah apartemennya Rena. Dia memantau Rena yang sedang bersama kekasih polisinya itu. Bahkan, dia juga mengamati mereka berdua yang melakukan aksi main-main bersama. Setelah selesai, kekasih Rena pun pergi, dan itu berarti memberikan kesempatan bagi Jono untuk mulai beraksi.
Jadi pada awalnya, Jono ini sengaja menelpon Rena untuk mengalihkan perhatiannya. Dan di saat yang sama, Jono langsung masuk secara paksa dari jendela. Bahkan, setelah Jono berhasil masuk, dia langsung melakukan hal yang tak terduga, yang membuat Rena berpindah alam gitu nih movie lovers. Di lain waktu, kekasih polisi Rena pun tidak kuasa menahan tangis, karena mendapati Rena yang berpindah alam secara mengenaskan. Sementara Jono sendiri, dia terlihat pergi meninggalkan kota itu, dan ternyata sembari membawa bagian Rena yang dimasukkan ke dalam tas. Jono pergi ke daerah tebing pantai yang curam. Dengan keahliannya memanjat, dia bersembunyi di balik lereng bukit dan tebing yang curam, sembari sesekali mengeluarkan bagian Rena dari dalam tasnya. Seolah-olah Rena masih ada bersama dengan dirinya. Sejak kejadian itu, Rena pun menjadi incaran polisi. Berita pun sudah disebar melalui banyak media, termasuk radio. Sampai di lain waktu, ketika Jono terlihat sedang membeli makan di sebuah warung kecil. Sepertinya, pemilik warung itu menyadari bahwa Jono ini adalah incaran yang sedang diburu oleh polisi. Akan tetapi, di sini dia tidak peduli. Bahkan penjual itu memberikan makanan itu secara gratis kepadanya. Hari demi hari, Jono pun terus berkelana tanpa tujuan. Terkadang dia terlihat memancing dengan ditemani bagian Rena. Bahkan, wajahnya Rena dilukis agar tidak terlihat pucat. Sampai pada akhirnya, Jono pun benar-benar kehilangan akalnya. Hari itu, dia terlihat nekat melompat dari tebing yang tinggi, yang tentu saja langsung membuatnya berpindah alam. Dan film ini pun ditutup dengan memperlihatkan jasad Jono yang terombang-ambing di lautan dengan bagian Rena. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.